Halo, jumpa lagi di CFA Channel, saluran YouTube nomor 1, Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Ini adalah video topik utama yang pertama dengan subvideo berjudul Kepemimpinan yang diterapkan pada fungsi pengawasan internal. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan adalah soal gaya yang tepat. Nah, kekasan organisasi, kekasan instansinya menentukan jenis pimpinan APIP yang dibutuhkan untuk membawa organisasinya menuju kesuksesan. Memastikan bahwa calon pimpinan APIP memiliki gaya kepemimpinan yang tepat untuk mengubah organisasinya adalah salah satu kriteria rekrutmen yang paling penting bagi manajemen puncak, misalnya tim Baperjakat. Nah, ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan organisasinya hampir selalu menyebabkan kegagalan dan penggantian pimpinan APIP. Gaya kepemimpinan tergantung pada karakter pimpinan APIP-nya. Mari kita telusuri gaya kepemimpinan ini satu persatu. Untuk setiap gaya, saya menggunakan asumsi praktis sebagai berikut. Pertama, pimpinan APIP perlu memimpin orang-orang yang ada di dalam fungsi pengawasan internal, yaitu secara internal, dan juga di luar fungsi pengawasan internal, yaitu secara eksternal, misalnya kepala daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan tim manajemennya, serta pemangku kepentingan lainnya yang ada di luar instansinya. Orang-orang di dalam itu relatif homogen, tetapi di luar lebih heterogen. Nah, gaya kepemimpinan itu melekat pada karakter pimpinan APIP, sehingga sangat sulit menerapkan dua gaya kepemimpinan sekaligus. Misalnya satu gaya secara internal dan gaya lain secara eksternal. Manajemen puncak ingin mencari pimpinan APIP yang bisa mengubah nilai tambah dari produk layanannya. Oke, yang pertama kita bahas gaya otokratis. Gaya otokratis menggunakan ketakutan dan arahan untuk mengubah perilaku pengikutnya. Gaya ini tak akan pernah berhasil mengubah fungsi pengawasan internal. Gaya otokratis menggunakan hierarki untuk memberi perintah untuk mendorong inisiatif perubahan. Ini mungkin hanya berhasil dalam jangka pendek secara internal, tetapi tidak pernah berhasil secara eksternal. Secara internal, orang mungkin akan mematuhinya dalam waktu yang singkat, sampai kelompok yang homogen, orang-orang yang sangat cakap dan profesional dipindahkan ke instansi lainnya untuk mengembangkan karir mereka di lingkungan yang lebih kondusif seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan mutasi pegawai yang sangat tinggi. Nah, secara eksternal ini akan menimbulkan bencana. Karena dengan tidak adanya hubungan hierarki dengan para pemangku kepentingan lainnya, maka hal ini akan mengakibatkan hilangnya dukungan dan menghalangi upaya perubahan dari pimpinan APIP. Gaya kepemimpinan otokratis akan menyebabkan kegagalan pimpinan APIP. Kemudian yang kedua, kita akan bahas gaya karismatis. Nah, gaya karismatis menggunakan pesona dan perhatian, koneksi emosional untuk mengubah perilaku pengikutnya. Gaya ini mungkin saja berhasil, tetapi sulit sekali menemukan gaya ini pada pimpinan APIP yang biasa-biasa saja. Tangga karir pengawasan internal sebagian besar menghasilkan pimpinan APIP yang jago dalam hal-hal teknis, sementara keterampilan emosionalnya kurang berkembang. Atau pimpinan APIP karismatik mungkin bisa datang dari luar profesi, membawa karisma yang dibutuhkan dan keterampilan emosionalnya, tapi kemudian keterampilan teknis, pengetahuan tentang pekerjaan akan hilang. Kemudian yang selanjutnya, gaya transaksional, yaitu gaya yang menggunakan penghargaan dan hukuman, reward and punishment, untuk mengubah perilaku pengikutnya. Gaya ini akan berfungsi secara internal, tetapi tidak akan berfungsi secara eksternal. Bagaimana pimpinan APIP dapat menggunakan reward and punishment kepada kepala daerahnya, kepada kepala perangkat daerahnya, atau mitranya? Itu tidak mungkin. Pimpinan APIP dengan gaya kepemimpinan transaksional hanya dapat berhasil bila pemangku kepentingan di luar fungsi pengawasan internal
tidak perlu atau tidak harus dipimpin. Ini bisa terjadi ketika penugasan yang bersifat transformatif pada fungsi pengawasan internal berasal dari pemangku kepentingan itu sendiri, sehingga mereka tidak perlu diyakinkan lagi akan perlunya perubahan. Mereka sendiri dapat menggunakan gaya transaksional untuk membuat pimpinan APIP memulai perubahan yang telah mereka putuskan sendiri. Misalnya mereka bisa menyesuaikan tunjangan jabatan pimpinan APIP dan menghubungkannya dengan perubahan yang mereka inginkan. Kemudian gaya selanjutnya, gaya birokrasi, yaitu gaya yang menggunakan kebijakan dan prosedur untuk mengubah perilaku pengikutnya. Gaya ini mungkin tidak akan berfungsi secara internal dan pasti tidak akan berfungsi secara eksternal. Penggunaan kebijakan dan prosedur internal mungkin efektif untuk perubahan yang bertahap, tetapi akan sulit untuk membuatnya efektif dalam keadaan yang bersifat transformatif. Gaya ini tidak mengandung hubungan emosional yang merupakan persyaratan inti untuk menerapkan perubahan yang bersifat disruptif. Bagaimana pimpinan APIP dapat menerapkan kebijakan dan prosedur kepada kepala daerahnya, atau kepada kepala perangkat daerahnya, atau mitranya? Tidak mungkin kan? Nah, tentu pimpinan APIP dapat menerapkan prosedur untuk membuat perubahan. Tetapi itu tidak berarti bahwa para pemangku kepentingan lainnya akan menginternalisasi perubahan drastis yang disarankan. Koneksi emosional diperlukan di sini. Kemudian yang selanjutnya, gaya transformasional, yaitu gaya yang menggunakan gairah, semangat, dan cita-cita untuk mengubah perilaku pengikutnya. Gaya ini bekerja baik secara internal maupun eksternal. Ini langsung menyerang keseimbangan antara keterampilan teknis dan keterampilan emosional. Pimpinan APIP menggunakan keterampilan teknisnya untuk menentukan konten dari perubahan disruptif tersebut dan menggunakan semangat dan cita-citanya untuk meyakinkan fungsi pengawasan internalnya tentang perubahan yang bermakna. Menggunakan hasrat dan cita-cita merupakan hubungan emosional antara pimpinan APIP, perubahan, dan tim auditnya. Bekerja sama secara eksternal dengan kepala daerahnya, seluruh kepala perangkat daerah, dan tim manajemennya, serta pemangku kepentingan lainnya. Mereka dapat dipengaruhi melalui hubungan emosional ini, dan dengan menginspirasi keyakinan mereka bahwa perubahan yang disruptif ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, ringkasnya, pimpinan APIP dengan gaya transformasional akan berhasil memimpin fungsi pengawasan internal dan pemangku kepentingan utama lainnya melalui periode perubahan yang disruptif. Nah, pimpinan APIP dengan gaya transaksional hanya bisa berhasil ketika kepala daerah atau perangkat daerahnya dan pemangku kepentingan lainnya sudah merasa yakin akan perlunya perubahan yang disruptif ini dan kurang lebih sudah memutuskan sifat perubahan itu. Nah, kemudian pimpinan APIP dengan gaya otokratis dan birokrasi tidak akan pernah berhasil. Nah, pimpinan APIP dengan gaya karismatis yang naik melalui tangga karir fungsi pengawasan internal pelan-pelan akan berhasil. Meskipun pimpinan APIP semacam ini relatif langka. Orang-orang yang sifatnya karismatif ini sangat langka. Yang menggebrak perubahan dengan pesonanya itu sangat langka. Oke, berikut ini saya sampaikan beberapa kriteria yang menentukan efektivitas pimpinan APIP. Ya, jadi apakah tugasnya adalah mengelola status quo? Nah, jika ya, maka tidak diperlukan keterampilan khusus untuk menjalin ikatan emosional. Keterampilan teknis, manajerial sudah cukup. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah apakah tugasnya adalah memulai perubahan yang inkremental atau perubahan yang disruptif. Nah, dalam kasus perubahan inkremental, memiliki keterampilan teknis, manajerial itu sudah cukup. Dalam kasus perubahan yang disruptif, kepemimpinan merupakan faktor penentu keberhasilan, sehingga membutuhkan keterampilan teknis dan juga emosional. Sekarang saya ingin bertanya untuk para pimpinan APIP yang menonton video ini. Apa gaya kepemimpinan Anda sebagai pimpinan APIP?
Apakah gaya kepemimpinan Anda membuat diri Anda lebih efektif dalam melaksanakan ketugasan Anda sebagai pimpinan APIP? Apakah Anda memiliki penugasan yang tepat sesuai dengan gaya kepemimpinan Anda? Sekarang renungkanlah hal ini. Bisakah Anda mengira-ngira mengapa Anda berhasil atau tidak berhasil dalam penugasan-penugasan sebelumnya, atau penugasan yang sekarang Anda kerjakan sebagai pimpinan APIP? Ketika Anda mempertimbangkan seperti apa gaya kepemimpinan Anda. Oke, yang kedua, sekarang saya ingin bertanya untuk tim Baper Jagat atau manajemen puncak yang menonton video ini. Ketika Anda merekrut pimpinan APIP baru, apakah kalian memperhatikan gaya kepemimpinan kandidatnya? Apakah Anda mencocokkan gaya kepemimpinan kandidat tersebut dengan sifat pekerjaan dari pimpinan APIP? Apakah ingin mempertahankan status quo atau menginginkan perubahan yang disruptif? Apakah pimpinan APIP yang menjabat saat ini memiliki gaya yang tepat serta mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal atau internal organisasi sekarang ini? Nah, mari saya ceritakan tentang kisah pimpinan APIP yang gaya kepemimpinannya mengalami perkembangan selama bertahun-tahun. Oke, sebut saja namanya Cahyo, Inspektur Cahyo. Inspektur Cahyo mengawali karirnya sebagai pimpinan APIP atau inspektur pada fungsi pengawasan internal di pemerintah daerah. Dia ingin mengubah fungsi pengawasan internal itu menjadi lebih baik. Dia menggunakan pendekatan yang sangat teknis sekali, yang erat kaitannya dengan profesi pengawasan internal itu sendiri. Dia menggunakan kombinasi antara gaya transaksional, birokratis, dan hanya sedikit menggunakan hubungan emosi. Nah, dalam pekerjaan pertamanya sebagai pimpinan APIP, dirinya merasa optimis, sangat optimis, mampu mengubah fungsi pengawasan internal itu menjadi lebih baik. Namun dia harus belajar dengan cepat menggunakan keterampilan emosionalnya untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, pada saat itu aspek tata kelola, masalah independensi, dan mekanisme pelaporan masih sangat kurang memadai. Nah, kemudian dalam pekerjaan selanjutnya sebagai pimpinan APIP, dia mulai membangun fungsi pengawasan internal itu dari nol untuk pertama kalinya bagi instansi tersebut. Tidak ada yang lebih transformatif dari itu. Nah, dalam situasi seperti itu, kemampuan dirinya menjalin hubungan emosional dengan seluruh pemangku kepentingan pada semua tingkatan organisasi merupakan hal paling krusial agar mereka mau menerima keberadaan dan peran sesungguhnya dari fungsi pengawasan internal yang dipimpinnya. Nah, selama melaksanakan penugasan tersebut, keterampilan emosionalnya mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, dalam penugasan terakhirnya sebagai pimpinan APIP, sebelum dirinya mulai menulis buku tentang praktik terbaik pengawasan internal, dia mulai membangun fungsi pengawasan internal itu menggunakan pendekatan yang namanya insourcing, bukan outsourcing. Jadi ini seperti membangun fungsi pengawasan internal dari bawah ke atas. Nah, perbedaannya hanyalah bahwa para pemangku kepentingan sekarang ini sudah terbiasa dan mau menerima keberadaan dan peran sesungguhnya dan mengerti memahami peran sesungguhnya dari fungsi pengawasan internal. Nah, beralih dari outsourcing ke insourcing masih merupakan perubahan yang bersifat mendasar. Dia tidak mengadopsi metodologi pengawasannya dari lembaga atau asosiasi profesi lain. Namun, dia mengembangkan dan menerapkan gagasan-gagasannya sendiri mengenai pekerjaan audit yang bernilai tambah dengan memfokuskan pada sifat, konten, dan style dari produk layanan asuransinya, dan sebagainya. Nah, itu adalah perubahan yang disruptif bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, pada saat itu, dirinya telah mengembangkan kombinasi yang ideal antara keterampilan teknis dan keterampilan emosional, yaitu gaya kepemimpinan yang transformatif total.